Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang. Yang terhormat Ibu Heni Yulsiati SPMAK, selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baiklah, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan hasil dari diskusi kami yang berjudul Peranan Akuntansi dalam Organisasi Pelayanan Publik. Sebelum lebih lanjut, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mariani Ainu Putri Gita dengan NPM 062140512662. Yang kedua ada Mesya Azura dengan NPM 062140512663. Dan yang terakhir ada Sinta Puspita dengan NPM 062140512671. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mesya Azura. Pada Mesya Azura dipersilakan. Kerangka konseptual akuntansi manajemen sektor publik. Akuntansi manajemen memiliki peranan penting untuk tercapainya tujuan organisasi publik. Akuntansi manajemen menyediakan informasi akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat atau sarana untuk membantu pimpinan organisasi publik dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen, sehingga tujuan organisasi tersebut dapat dicapai. Pengertian akuntansi manajemen sektor publik menurut Institute of Management Accountants tahun 2011 memberikan definisi akuntansi manajemen sebagai profesi yang melibatkan kemitraan dalam pengambilan keputusan manajemen, penyusunan rencana dan sistem manajemen kinerja, penyediaan keahlian dalam pelaporan keuangan, serta pengendalian untuk membantu manajemen dalam perumusan dan pelaksanaan strategi organisasi. Tujuan akuntansi manajemen atau akuntansi manajerial sebagai penyedia informasi untuk pengambilan keputusan baik ekonomi, sosial maupun politik, dan juga berfungsi untuk membantu memberikan informasi untuk perencanaan dan pengendalian bagi manajer publik atau pemimpin yang efektif di lembaga pemerintah. Tujuan akuntansi manajemen. Ruang lingkup akuntansi manajemen sektor publik. Akuntansi manajemen sektor publik berbeda dengan akuntansi keuangan sektor publik. Akuntansi manajemen sektor publik terkait dengan pemberian informasi kepada pihak internal organisasi, sedangkan akuntansi keuangan sektor publik terkait dengan pelaporan dan pengomunikasian informasi kepada pihak eksternal organisasi. Perkembangan akuntansi manajemen sektor publik. Dalam perkembangan akuntansi manajemen sektor publik, reformasi pengelolaan sektor publik bergeser dari administrasi konvensional ke New Public Management atau NPM. Hal ini didorong kenyataan adanya kelemahan dan ketertinggalan sektor publik dari sektor swasta. Penerapan NPM dipandang sebagai bentuk reformasi manajemen, depolitisasi, kekuasaan, atau desentralisasi wewenang yang mendorong demokrasi, menurut Pecer tahun 2002. Perubahan teoritis sebagai contoh dari administrasi publik ke manajemen publik, pemangkasan birokrasi pemerintah dan penggunaan sistem kontrak telah meluas di seluruh dunia. Dengan berbagai penerapan NPM, kita dapat mencapai tujuan yang sama. Tujuannya adalah memperbaiki efisiensi dan efektivitas, meningkatkan responsivitas, dan memperbaiki akuntabilitas manajerial. NPM memberikan kontribusi positif dalam perbaikan kinerja melalui mekanisme pengukuran yang berorientasi pada pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Akuntansi menjadi pondasi bagi akuntansi manajemen. Melalui proses akuntansi informasi yang nantinya akan digunakan tersedia untuk pengambilan keputusan maupun pengendalian dalam organisasi publik. Beberapa komponen penting di dalam aspek akuntansi merupakan aspek teknis dan aspek strategis akuntansi manajemen sektor publik. Yang pertama, ada analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan alat utama akuntansi manajemen sektor publik. Yang kedua, pengendalian anggaran. Pengendalian anggaran adalah alat akuntansi manajemen sektor publik terkait perencanaan, penyusunan anggaran, dan pengendalian dana. Seluruh anggaran dibuat menggunakan data akuntansi historis dengan harapan tertentu di masa depan. Data anggaran yang diperbandingkan dengan data akuntansi aktual menunjukkan adanya kinerja melalui tingkat penyimpangan antara kinerja aktual dan kinerja yang diharapkan. Yang ketiga, akuntansi keputusan. Banyak keputusan organisasi harus diambil. Salah satu alat bantu akuntansi manajemen sektor publik adalah akuntansi keputusan, di mana akuntansi keputusan ini membantu pengambilan keputusan yang mencakup membeli atau membangun aset tetap, peraturan dasar untuk melakukan kegiatan, memilih alternatif terbaik, dan yang terakhir yaitu perhitungan harga produk.
Selanjutnya ada akuntansi throughput. Akuntansi throughput adalah alat akuntansi manajemen publik yang komprehensif dengan menyediakan informasi yang mendukung keputusan. Akuntansi throughput merupakan pengembangan dari akuntansi keputusan, di mana akuntansi throughput relatif baru dalam akuntansi manajemen sektor publik dengan pendekatan yang mengidentifikasi faktor-faktor organisasi dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya, berfokus pada langkah-langkah sederhana yang mendorong perilaku di bidang usaha utama dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang kelima yaitu Manajemen Information System atau MIS. Dengan adanya Manajemen Information System, akuntansi manajemen sektor publik menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola organisasi secara efektif. Selanjutnya, kebijakan keuangan. Kebijakan keuangan merupakan salah satu alat akuntansi manajemen sektor publik yang diperlukan untuk membuat struktur modal yang baik terkait proporsi modal dan pinjaman. Manajemen modal kerja. Dengan manajemen modal kerja, organisasi publik dapat mengelola aset dan liabilitas jangka pendeknya. Organisasi publik menjalankan siklus modal kerja dengan mengubah sumber daya menjadi uang tunai. Rencana masa depan. Dengan akuntansi manajemen sektor publik, organisasi tidak hanya mengidentifikasi masalah yang ada, tetapi juga mengelola tantangan potensial yang muncul di masa depan. Organisasi publik seharusnya mengidentifikasi masalah sebelum muncul. Hal ini dapat menjadi informasi yang berharga terkait kualitas produk layanan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Akuntansi yang kedua yaitu organisasi. Organisasi juga menjadi salah satu pondasi penting dalam akuntansi manajemen sektor publik. Selain menjadi objek di dalam akuntansi manajemen sektor publik, organisasi juga menjadi tulang punggung untuk berjalannya kegiatan organisasi publik. Baiklah, sebelum lebih lanjut kita cari tahu dulu mengapa penting untuk melihat organisasi sebagai sistem. Jadi, teori sistem dalam manajemen organisasi publik membuat penulis, pendidikan, dan konsultan dapat membantu manajemen melihat organisasi dari perspektif yang lebih luas, yang dimana membawa perspektif baru untuk menafsirkan pola dan peristiwa dalam organisasi di dalam sektor publik. Misalnya, koordinasi kantor pusat dengan departemen lainnya. Selanjutnya ada struktur organisasi. Tuasda atau Inspektorat Pengawas Daerah. Tugasnya adalah melakukan pengawasan di lingkungan Polda untuk menjamin kualitas dan sebagai sarana konsultasi. Biasanya, Itwasda juga terlibat saat ada lembaga eksternal yang akan melakukan kegiatan pengawasan di Polda. Kedua, ada BID Propam atau Bidang Profesi dan Pengamanan. Yang satu ini tentu gak asing sejak naiknya kasus Verdi Sambo yang menjabat sebagai Div Propam Polri. Nah, Bid Propam ini punya tugas yang sama, yaitu untuk melakukan pengamanan, penegakan disiplin, ketertiban, dan tanggung jawab di lingkungan Polda. Pokoknya nih, kalau ada polisi daerah yang macam-macam, Propam ini nih yang langsung bertindak tegas, tapi nggak sampai disikat juga kayak yang lagi viral. Selanjutnya ada Bid Humas atau Hubungan Masyarakat. Seperti namanya, bidang ini bertugas untuk menyelenggarakan segala hal yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas tempat Polda berdiri. Berikutnya ada Bitkum atau Bidang Hukum. Yang satu ini bertugas tentang HAM dan juga hukum yang berlaku. Pokoknya mulai dari bantuan dan nasihat, penerapan, penyuluhan, hingga Rancangan struktur organisasi menjadi dua, yaitu biokrasi dan matriks. Yang pertama itu biokrasi, kita bahas dulu. Jadi biokrasi ini adalah struktur tugas operasi rutin yang dicapai melalui spesialis aturan dan ketentuan yang sangat formal. Tugas ini yang dikelompokkan salah satunya ke dalam wewenang yang terpusat. Yang kedua ada matriks. Jadi matriks ini adalah struktur yang diciptakan atau menciptakan garis wewenang ganda dengan menggabungkan departementasi fungsional dan produk struktur ini dapat ditemukan di perusahaan pesawat terbang, rumah sakit, dan lain-lain. Ini salah satu contoh dari organisasi matriks yang dimana rumah sakit pemerintah yang ada di Sumatera Selatan yaitu Rumah Sakit Muhammad Husin. Materi selanjutnya mengenai tentang peranan teknologi dalam akuntansi manajemen sektor publik pada bidang akuntansi. Dalam era global, pengaruh kemajuan teknologi tidak dapat dihindarkan lagi. Manajemen organisasi harus tanggap pada perubahan lingkungan ini. Manajemen juga harus dapat memahami peranan sistem informasi di dalam organisasi.
Perubahan lingkungan ini juga menuntut akuntansi manajemen sebagai suatu sistem informasi untuk menyediakan informasi yang dapat dipercaya, relevan, tepat waktu, lengkap, dapat dipahami dan teruji dalam rangka pengambilan keputusan manajemen. Selanjutnya, organisasi. Saat ini, penerapan teknologi diperlukan dalam organisasi. Dalam penerapannya pada rencana strategis, teknologi senantiasa diselaraskan dengan rencana organisasi. Setiap penerapan teknologi dapat memberikan nilai bagi organisasi. Umumnya, penerapan teknologi dalam sistem informasi organisasi memiliki beberapa peranan penting sebagai berikut. Yang pertama yaitu meminimalkan risiko. Yang kedua, mengurangi biaya. Yang ketiga, penambahan nilai. Dan yang terakhir, menciptakan realitas baru. Selanjutnya, psikologi. Teknologi memegang peranan penting dan kemajuan teknologi informasi dalam dunia psikologi. Menurut Fiore, pada tahun 2011, teknologi kognitif memiliki misi yaitu menyediakan forum untuk menganalisis perkembangan ilmiah baru dalam meningkatkan fungsi kognitif. Berikut beberapa pertumbuhan kognisi dan teknologi yang luar biasa, seperti yang pertama yaitu penelitian untuk merancang pengujian alat bantu kognitif. Yang kedua, penelitian terkait kinerja manusia dan faktor sumber daya manusianya. Yang ketiga, penelitian baru dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan yang terakhir, pengujian sistem pemodelan dan stimulasi yang mendukung pembelajaran. Materi selanjutnya mengenai tentang contoh peranan teknologi dalam akuntansi manajemen sektor publik pada bidang akuntansi. Berbagai pemanfaatan teknologi dalam sistem informasi akuntansi seperti electronic data processing adalah penggunaan teknologi komputer untuk melaksanakan pemrosesan data yang berorientasi pada transaksi organisasi. Yang kedua, decision support system adalah sistem informasi yang datanya diproses dalam bentuk pengambilan keputusan bagi para pengguna akhir. Yang ketiga, manajemen information system merupakan penggunaan teknologi komputer yang berorientasi pada manajemen level menengah. Yang keempat, executive information system merupakan sistem informasi yang berkaitan dengan kebutuhan manajemen puncak atas informasi strategis dalam pengambilan keputusan yang strategis. Yang kelima, export system merupakan sistem informasi yang berbasis pada pengetahuan terkait pada bidang aplikasi. Dan yang terakhir, accounting information system merupakan sistem yang menyediakan informasi yang sifatnya keuangan dan non-keuangan bagi para pengambil keputusan. Selanjutnya, psikologi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu penilaian sumber daya manusia. Penilaian sumber daya manusia dapat berupa layanan pemeriksaan terkait potensi-potensi psikologis individu yang menjadi sumber daya manusia atau SDM di dalam organisasi atau perusahaan. Yang kedua, sistem informasi sumber daya manusia. Umumnya, layanan yang menerapkan teknologi informasi ini digunakan untuk mengembangkan sistem informasi secara terpadu berbasis manajemen informasi sumber daya manusia. Dan yang terakhir, e-counseling merupakan salah satu bentuk real dari aplikasi teknologi informasi psikologi. Dan yang terakhir, perilaku terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu pemantauan atau monitoring. Teknologi pemantauan atau monitoring salah satunya adalah pengguna kamera CCTV. Sistem kerja CCTV adalah dengan mentransmisikan gambar video dan suara ke sebuah atau perangkat monitor maupun video recorder. Dan teknologi lain yang dapat diterapkan adalah absensi sidik jari atau biasa disebut dengan fingerprint, biasanya berbentuk garis-garis horizontal dan vertikal atau gabungan dari keduanya dan dapat juga berbentuk lengkungan-lengkungan. Dan yang terakhir, keamanan atau security. Teknologi keamanan atau security memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga informasi-informasi organisasi yang bersifat pribadi dan rahasia. Informasi yang bersifat pribadi dan rahasia seperti data nasabah bank yang meliputi nomor PIN, kata sandi, dan lainnya harus tetap terjaga keamanannya. Dan yang terakhir, perilaku. Baiklah, kesimpulan dari hasil dari presentasi kami ini yaitu jadi peran utama akuntansi yang akan digunakan oleh manajer publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi dan 4 fondasi yang diperlukan yaitu yang pertama ada akuntansi, yang kedua ada organisasi, yang ketiga ada psikolog, dan yang terakhir ada perilaku. Baik, sekian dari presentasi kami. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah marilah kita sama-sama mohon ampun. Akhirul qalam nun wal qalami wa ma yasturun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.